Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Arsyana Nurul Assalamualaikum Zahra. Saya di warahmatullahi sini untuk wabarakatuh. mempresentasikan materi Perkenalkan ketiga, nama saya yaitu tentang Arsyana identifikasi Nurul hazard Zahra. di Saya di lingkungan sini kerja, untuk self mempresentasikan design, materi personal ketiga, protective yaitu tentang equipment atau identifikasi APD. hazard di lingkungan kerja, self design, personal protective equipment atau APD. Ya, materinya itu ada tiga ini. Pertama, tentang identifikasi hazard, yaitu identifikasi bahaya adalah usaha-usaha mengenal atau mengetahui adanya bahaya pada suatu sistem, peralatan, unit kerja, prosedur, serta penganalisa bagaimana terjadinya. Definisi yang lain yaitu identifikasi bahaya, proses untuk mengetahui adanya bahaya dan menentukan karakteristiknya. Juga suatu proses yang dapat dilakukan untuk mengenali seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja. Selanjutnya, identifikasi hazard tentang kegiatan yang dilaksanakan, yaitu satu, konsultasi orang yang mempunyai pengalaman dalam bidang pekerjaan yang mereka sukai, yang dapat menimbulkan kegiatan bahaya, pemeriksaan fisik, catatan sakit dan cedera, informasi atau nasihat identifikasi bahaya, analisis tugas, dan terakhir sistem formal analisa bahaya, misal hazard atau hazard. Selanjutnya yaitu kegunaan identifikasi bahaya. Ada 6. Untuk menunjukkan bahwa bahaya tersebut dapat memberikan perlindungan, mengetahui bahaya yang ada, untuk mengetahui potensi dari bahaya tersebut, untuk menunjukkan bahwa bahaya tertentu tidak akan menimbulkan akibat kecelakaan, untuk mengetahui lokasi bahaya, untuk analisa lebih lanjut. Selanjutnya, yakni tentang definisi rambu keselamatan atau safety signs. Rambu keselamatan yakni merupakan tanda-tanda yang dipasang di tempat kerja atau laboratorium guna mengingatkan atau mengidentifikasi pada semua pelaksana kegiatan di sekeliling tempat tersebut terhadap kondisi risiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Manfaat dari safety signs ada 6. 1. Menyediakan kejelasan informasi dan memberikan pengarahan umum. 2. Memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. 3. Menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. 4. Mengingatkan para pelaksana di mana harus menggunakan peralatan pelindung diri sebelum memulai aktivitas. 5. Menunjukkan di mana peralatan darurat keselamatan berada. 6. Memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Macam-macam rambu keselamatan ada 4, yaitu larangan, peringatan, pertolongan, dan persyarat. Bisa dibaca ya, ini sendiri untuk kejelasan dari macam-macam rambu lalu lintas. Maksudnya rambu-rambu keselamatan atau safety signs. Golongan warna simbol. Penggolongan rambu yang didasarkan warna background adalah sebagai berikut. Background yang berarti warna merah tanda larangan atau pemadam api, warna kuning tanda peringatan waspada berisiko bahaya, warna hijau bertanda zona aman atau pertolongan, warna biru tanda wajib ditaati atau bersyarat, warna putih tanda informasi umum, warna orange tanda beracun. Selanjutnya yakni materi yang terakhir, personal protective equipment. Definisi dari APD. Alat pelindung diri atau APD merupakan peralatan pelindung yang digunakan oleh seorang pekerja untuk melindungi diri dari kontaminasi lingkungan. APD dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan personal protective equipment atau
PPA. Personal Dengan melihat kata personal pada kata PPA tersebut, maka setiap peralatan yang dikenakan harus mampu memproteksi si pemakainya. merupakan peralatan APD pelindung yang dapat digunakan oleh berkisar seorang dari yang pekerja untuk sederhana melindungi diri hingga dari relatif lengkap. kontaminasi lingkungan. APD merupakan APD solusi dalam bahasa pencegahan yang Inggris paling dikenal dengan mendasari dari sebutan segala Personal macam Protective kontaminasi dan Equipment bahaya atau akibat bahan kimia. PPA. Manfaat Dengan dari melihat APD kata yakni personal pada mengurangi kata PPA resiko akibat tersebut, kecelakaan, maka setiap melindungi peralatan seluruh yang atau dikenakan bagian harus mampu tubuhnya memproteksi terhadap si kemungkinan pemakainya. adanya potensi bahaya APD dapat atau kecelakaan berkisar yang dari yang terjadi. sederhana hingga Fungsi relatif dan lengkap. jenis merupakan APD solusi ada pencegahan yang 9 paling macam, mendasari dari segala yakni macam 1. kontaminasi dan bahaya Alat akibat pelindung bahan kepala. kimia. Fungsi dari alat pelindung kepala ini yakni Manfaat dari untuk APD, melindungi kepala yakni dari benturan, mengurangi terantuk, resiko akibat kejatuhan, kecelakaan, atau terpukul melindungi dari benda seluruh atau bagian tubuhnya tumpul. terhadap Jenis kemungkinan alat pelindung adanya kepala potensi terdiri dari bahaya helm atau pengaman atau kecelakaan yang safety terjadi. helmet, topi atau tudung kepala, penutup atau Fungsi pengaman dan rambut, jenis dan lain-lain. jenis APD Fungsi ada dari alat 9 pelindung kedua macam, yakni 1. Alat jenisnya pelindung kepala. alat Fungsi pelindung dari mata alat atau eyes pelindung protection kepala ini dan muka. yakni Fungsi untuk dari alat melindungi kepala dari pelindung benturan, mata dan muka terantuk, ini yakni kejatuhan, untuk melindungi atau mata dan terpukul muka dari benda paparan bahan tumpul. kimia berbahaya, Jenis alat paparan pelindung kepala partikel-partikel terdiri yang dari helm, melayang di pengaman, udara, atau dan safety helmet, di badan topi air, atau tudung percikan kepala, benda-benda kecil, penutup atau panas pengaman atau rambut, uap dan panas, lain-lain. radiasi gelombang elektromagnetik, dan lain sebagainya. Fungsi dari Jenis alat dari pelindung alat kedua yakni pelindung mata ini dan muka jenisnya terdiri dari kacamata alat pengaman pelindung mata atau eyes protection dan muka. spectacles, Fungsi dari alat goggles, pelindung mata dan tameng muka muka ini atau yakni face untuk melindungi shield, mata dan muka dari paparan masker selam, bahan dan kimia kacamata berbahaya, pengaman dalam kesatuan paparan atau full partikel-partikel yang face masker. melayang di udara dan Alat di pelindung telinga badan air, yakni percikan benda-benda kecil, fungsinya panas atau uap panas, alat pelindung radiasi gelombang untuk elektromagnetik, melindungi alat pendengaran dan dari lain kebisingan sebagainya. atau tekanan. Jenis dari alat Jenis alat pelindung mata ini pelindung telinga dan muka terdiri dari sumbatan dari telinga kacamata atau pengaman earplug, atau penutup telinga atau earmuff, spectacles, dan ear helmet. goggles, tameng muka 4. atau Alat pelindung face shield, pernafasan. Fungsi alat pelindung masker pernafasan selam, dan beserta kacamata pelengkapannya pengaman dalam adalah kesatuan alat atau full pelindung face yang berfungsi masker. untuk melindungi organ pernafasan dengan cara Alat menyalurkan pelindung udara telinga, bersih dan sehat yakni atau menyaring zat-zat bahan kimia, fungsinya alat mikroorganisme, pelindung untuk partikel yang berupa melindungi debu, alat pendengaran kabut, dari atau kebisingan aerosol, atau tekanan. uap, Jenis alat asap gas, pelindung telinga dan terdiri dari sebagainya. sumbatan telinga Jenis atau alat pelindung earplug, ini penutup telinga yakni atau terdiri dari earmuff, dan masker, ear respirator, helmet. cartridge, 4. kanister, Alat pelindung rebreathe, pernafasan. air Fungsi line, alat pelindung respirator, pernafasan beserta continue perlengkapannya air supply adalah machine, alat dan lain pelindung sebagainya. yang berfungsi untuk melindungi organ pernafasan Fungsi dengan cara menyalurkan udara selanjutnya bersih dan yaitu sehat atau pakaian menyaring pelindung zat-zat atau bahan body kimia, protection. Fungsinya mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut, atau melindungi aerosol, bahan uap, sebagian atau seluruh asap gas, bagian badan dari bahaya dan temperatur sebagainya. panas Jenis atau alat dingin pelindung ini yang ekstrim, yakni paparan terdiri api, dari dan benda-benda masker, panas, respirator, percikan bahan-bahan cartridge, kimia, kanister, cairan dan logam panas, rebreathe, air line, dan lain respirator, sebagainya. Jenis pakaian continue air supply machine, pelindungnya dan lain yakni rompi sebagainya. atau vest, celemek atau apron, jaket, dan pakaian pelindung yang menutup bagian atau seluruh bagiannya. 8. Alat pengaman ketinggian atau harness. Fungsi dari alat tersebut yakni membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar. Jenis alat pelindung jatuh perorangan yakni sabuk pengaman tubuh atau harness, karabiner, tali koneksi atau lanyard, tali pengaman yakni rompi atau vest, atau safety celemek, rope, alat atau penjepit apron, tali atau jaket, rope dan pakaian clamp, pelindung yang menutup alat bagian penurun atau seluruh dangester, bagiannya. alat penahan jatuh 8. bergerak Alat atau pengaman mobile ketinggian fail atau harness. arrestor, dan lain Fungsi dari sebagainya. alat tersebut yakni Fungsi membatasi terakhir gerak dari pekerja agar tidak masuk ke APD tempat yang yaitu mempunyai potensi pelampung. jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi Fungsi kerja dari pelampung ini yang diinginkan untuk melindungi dalam pengguna yang keadaan bekerja miring di atas maupun air tergantung atau dan permukaan menahan air agar serta terhindar dari membatasi bahaya pekerja tenggelam jatuh sehingga atau tidak
mengatur keterpungan atau buoyancy pengguna agar dapat bekerja pada posisi tenggelam atau negatif buoyance atau melayang atau neutral buoyance di dalam air. Jenis pelampung terdiri dari jaket keselamatan, life jacket, rompi keselamatan atau life vest, rompi pengatur keterampungan atau buoyancy control device. Syarat-syarat dari APD yaitu pelampung dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya berbobot ringan, dapat dipakai secara fleksibel, tidak menimbulkan bahaya tambahan, tidak mudah rusak, memenuhi ketentuan dari standar yang ada, pemeliharaannya mudah, pergantian suku cadang juga mudah, tidak membatasi gerak, tidak berlebihan, bentuknya cukup menarik. Selain itu, alat pelindung diri juga harus memenuhi, yakni enak untuk dipakai, tidak mengganggu kerja, dan memberikan perlindungan efektif terhadap bahaya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Semoga walaupun ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya berbobot ringan, dapat dipakai secara fleksibel, tidak menimbulkan bahaya tambahan, tidak mudah rusak, memenuhi ketentuan dari standar yang ada, pemeliharaannya mudah, pergantian suku cadang juga mudah, tidak membatasi gerak, tidak berlebihan, bentuknya cukup menarik. Selain itu, alat pelindung diri juga harus memenuhi, yakni enak untuk dipakai, tidak mengganggu kerja, dan memberikan perlindungan efektif terhadap bahaya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Semoga walaupun ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit, gengs.